Diffusion kita kali ini yang mengangkat tema tentang RUU PKS di media sosial. Perlukah? Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting dan sedang banyak banget diperbincangkan. Kalau misalnya teman-teman aktif bersosial media, mungkin dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 2018 awal sampai 2020 ini, sering banget pastikan ngelihat perdebatan tentang RUU PKS atau Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kalau teman-teman belum tahu, sejauh ini di Indonesia belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang penanganan kasus kekerasan seksual, baik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan seksual atau pencegahannya, maupun kerangka yang melindungi korban. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, CFDS ingin mencoba mengulik lebih dalam tentang apa sih urgensinya RUU PKS. Nah, selain terjadi di dunia nyata dalam artian terjadi secara langsung, kekerasan seksual zaman sekarang itu nggak cuman di situ-situ aja guys, maksudnya tidak perlu melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Yang namanya kekerasan seksual itu ternyata juga udah masuk ke ranah digital. Dan sebagai masyarakat hari ini, khususnya kaum muda hari ini, nggak mungkin banget kan buat kita hidup lepas dari dunia digital. Bahkan kayak sekarang di tengah pandemi ini apalagi, teman-teman harus lebih banyak beraktivitas di dunia digital. Dan bentuk-bentuk kekerasan seksual pun semakin berevolusi dan semakin beragam bentuknya. Mungkin teman-teman kalau misalnya aktif di Twitter, hampir setiap minggu kayaknya selalu aja ada terekspos kasus-kasus baru kekerasan seksual yang berlokasi di media sosial atau di konten-konten website lainnya. Nah, untuk itu, hari ini saya, Amelinda, selaku Project Officer CFDS, akan memandu sebuah diskusi Digital Future Discussion atau Diffusion tentang RUU PKS dan pentingnya RUU PKS di media sosial yang akan diisi oleh Mbak Kalis Mardiasih. Oke, jadi Mbak Kalis Mardiasih ini adalah adalah seorang figur yang sangat-sangat penting banget dalam menyuarakan urgensi dari RUU PKS dalam beberapa tahun terakhir. Mbak Kali sudah banyak menulis buku, salah satunya adalah berjudul Muslimah yang diperdebatkan, lalu ada Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar, berislam seperti kanak-kanak, dan juga Mbak Kalis ini aktif banget menulis di berbagai laman seperti Mojok, Dewa Indonesia, Detik, dan Geotimes. Selain itu, beliau juga sangat aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan korban kekerasan seksual melalui kanal-kanal sosial medianya. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Mbak Kalis untuk memulai diskusi ini. Silakan Mbak Kalis. Terima kasih Amel. Apa kabar Mbak Kalis? Baik, alhamdulillah. Teman-teman CFDS dan semuanya saja yang menyimak diskusi sore ini, selamat sore. Selamat sore. Kemarin kita ngobrol kayaknya kesepakatannya 15 sampai 20 menit gitu ya Mel ya. Iya betul Mbak. Untuk aku mau share materinya dulu. Aku bisa diberi akses buat share materi nggak ya? Kok kayaknya belum bisa ya? Tolong teman-teman sosial media yang memegang akun CFDS, Mbak Kalis diberi akses. Udah bisakah Mbak buat share? Bentar. Belum muncul. Belum muncul juga sih, atau gimana ini?
Sebentar ya Mbak, saya komunikasikan dengan Mm-mm. teman-teman. Atau aku kirim ke emailnya Amel nggak apa-apa. Oke, bisa Mbak. Uh, Kayak ketik ke uh, chat ya. oh, Mbak Kalis menggunakan HP atau menggunakan laptop Mbak sekarang? Laptop filenya Oh, juga udah aku buka pakai nih, laptop tapi ya? kalau belum mau ya. Mm-mm. Oke. Oh, di present now? Iya, iya, tapi belum mau Belum muncul juga. muncul ya? Oke. Kalau gitu di chat. Mbak Kalis bisa tolong kirim materinya ke Mas Adat via WA, Mbak, biar nanti Mas Adat yang menayangkan. eh Materiku kan udah di laptop, bisa ke email aja nggak? Oh, ke email. Oke. Ya, ke emailnya Adat apa? Oh, ada ya. Bentar-bentar. Kayaknya ada yang di ini. CFDS kayak kemarin. Emailnya CFDS kemarin apa, Mel? cfds.visipol@ugm.ac.id. Sipol. Proses. Bentar ya, teman-teman. Mohon maaf. Iya. Udah masuk. Udah. Oke. Iya. Ada dua di situ mungkin yang keunggulan RUU PKS dulu. Oke. Saya kabari Mas Adat dulu, Mbak, sebentar. Mas Iya, mungkin selagi menunggu bisa ngobrol-ngobrol dulu kali ya Mbak. Kalau Mbak Kalis kan banyak dikenal sebagai penulis, aktivis, juga ratu Twitter nih karena sering bikin thread-thread yang bervariasi mulai dari drama Korea, terus kajian-kajian yang menarik sama foto-foto makanan yang Mbak Kalis masak. Kalau Mbak Kalis sendiri merasa lebih relate atau lebih nyaman memperkenalkan diri sebagai siapa, Mbak? Saya penulis karena memang pekerjaan utamanya mau menulis, dan kalau nggak lagi pandemi ya fasilitator untuk pelatihan isu-isu gender dan kesehatan reproduksi remaja. Terus awal mula Mbak Kalis ini ya backgroundnya kalau nggak salah pesantren gitu Mbak, Iya, madrasah. iya. Terus awal mula apa sih Mbak yang membuat Mbak terjun ke dunia kepenulisan dan aktivisme, khususnya aktivisme kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan juga keberagaman? Karena belajar sih, kayak 5 tahun yang lalu gitu. Sebetulnya sejak mahasiswa udah mulai belajar isunya, terus makin ke sini
semakin belajar dan kebetulan bertemu dengan apa ya, kayak komunitas-komunitas masyarakat sipil juga yang memperjuangkan isu yang sama dan merasa punya semangat dan merasa lebih berfungsi sebagai manusia di situ kayaknya. Jadi ya semangat di situ. Oke. Oh, udah bisa nih Mbak Oh, ya, PPT-nya. siap. Oke. Ah, Mungkin kalau gitu kita akan mulai mendengarkan pemaparan dari Mbak Kalis tentang RUU PKS dan urgensinya, khususnya dalam mencegah, menangani, dan mengatasi kekerasan berbasis gender online dalam 15 menit ke depan. Nah, silahkan disimak dan jangan lupa teman-teman untuk penanya terbaik nanti bakal ada kiriman saldo wallet dari Center for Digital Society. Oke, kalau gitu silahkan Mbak Kalis. Oke, thank you. Jadi sesi pertama ini saya mau bahas dulu sebetulnya apa sih keunggulan dari RUU penghapusan kekerasan seksual dibandingkan dengan payung hukum atau perlindungan hukum yang ada untuk korban kekerasan seksual gitu ya. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah acara pidana. Apa itu acara pidana? Next. Jadi, hambatan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan itu ada banyak selama ini gitu. Pertama, kitab undang-undang hukum pidana kita itu hanya menetapkan 5 alat bukti yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian. Kemudian yang kedua, korban seringkali disalahkan dan distigma oleh aparat penegak hukum atas kasus yang dialaminya. Yang ketiga, korban seringkali mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan. Maksudnya apa gitu ya? Jadi kenapa korban kekerasan seksual itu enggan melapor? Karena biasanya kalau ke kantor polisi gitu, itu ditanya hal-hal yang itu justru bersifat traumatis gitu atau bersifat menstigma atau menyalahkan korban. Misalnya ketika kejadian itu kamu pulang pukul berapa gitu, kenapa pulang lewat situ, pakai pakaian apa, misalnya kayak gitu. Jadi korban akhirnya males gitu. Dan yang keempat, korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku. Mungkin teman-teman sering ya dengar kasus-kasus semacam kayak kasusnya Ibu Baik Nuril yang dia juga dilecehkan pada saat itu oleh pimpinan sekolahnya yang kemudian dia justru dilaporkan kembali dengan UU ITE yang berjuangnya itu benar-benar udah sampai Mahkamah Konstitusi pada itu. Terus korban seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP gitu. Jadi yang pertama RUU PKS itu ingin agar ketika menyusun berita acara pidana itu korban itu didampingi, kemudian korban juga ditangani misalnya oleh polisi perempuan atau misalnya polisi laki-laki boleh, tetapi yang memiliki perspektif keadilan terhadap korban seperti itu. Kemudian next. Nah, next. Nah, nanti detail-detail dibahas nanti aja. Ini adalah pencegahan. Apa itu pencegahan? Next. Ya, pencegahan ini merupakan salah satu keunggulan RUU penghapusan kekerasan seksual karena dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual, memastikan ketidakberulangan seksual. Di sini RUU PKS itu merekomendasikan adanya pendidikan seks yang diberikan ke sekolah-sekolah yang itu aksesibel dan tentunya harusnya murah gitu ya. Kalau negara mau melakukan ini, itu kekerasan seksual lebih mudah dicegah gitu. Kenapa? Karena ada banyak sekali sebetulnya kasus-kasus yang itu tuh bisa dicegah lewat edukasi, lewat pendidikan, tapi hari ini fungsi itu nggak ada gitu. Jadi remaja-remaja kita itu dibiarkan tumbuh kembang gitu ya, menuju remaja, menuju dewasa, itu tanpa pengetahuan yang cukup soal apa yang terjadi dengan tubuhnya, soal bagaimana dia dapat melindungi dari kekerasan, kayak gitu. Next.
Nah, ini ada bentuk pencegahan yang diatur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ada di berbagai sektor, misalnya infrastruktur, pelayanan, dan tata ruang, bagaimana menghadirkan lingkungan yang itu menjadi ruang publik aman buat semua orang, misalnya. Terus tadi yang dibahas ada pendidikan seks, itu yang untuk lembaga sekolahnya, kemudian ada tata kelola kelembagaan dan pemerintah, ada juga di sektor ekonomi, bagaimana menetapkan kebijakan yang anti kekerasan seksual di korporasi, di serikat pekerja, dan lain-lain. Ada juga di sektor sosial budaya gitu. Bagaimana mereformasi tradisi yang hari ini lebih sering menyalahkan korban untuk kemudian menuju keadilan kepada korban gitu. Next. Nah, yang ketiga adalah pemulihan. Ini tentu saja salah satu keunggulan RUU PKS karena selama ini undang-undang yang kita punya tuh sebetulnya hanya misalnya undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang perkosaan, itu dua-duanya nggak punya elemen pemulihan juga gitu. Jadi padahal pemulihan untuk korban ini penting banget. Misalnya korban itu sulit kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial maupun politik seperti sebelum terjadi kekerasan seksual. Kemudian korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatik seumur hidup, bahkan dalam banyak kasus korban melakukan bunuh diri. Dan yang ketiga, korban mendapat stigma dan dikucilkan dari masyarakat gitu. Gimana dia mau melapor, gimana dia mau mencari keadilan gitu ya. Kalau ketika misalnya korban perkosaan aja itu di stigma dalam masyarakat atau dikucilkan dalam masyarakat, atau ketika dalam proses pelaporannya dia itu masih sakit fisiknya, ada trauma psikis, trauma seksual, terus ada kesulitan ekonomi dan lain-lain gitu. Next. Nah, jadi elemen pemulihan itu didampingi sebelum dan selama proses peradilan sampai setelah proses peradilan kalau dalam RUU PKS. Next. Yang keempat adalah pemantauan. Apa itu pemantauan? Next. Jadi selama ini itu ada banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual yang awalnya korban itu melapor, tapi pada akhirnya kasus itu lepas gitu aja. Kenapa? Karena nggak ada elemen pemantauan. Karena di tengah-tengah biasanya pelakunya itu kan punya relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu maksudnya dia pasti punya jabatan, dia pasti punya kekuasaan, dia pasti duitnya banyak gitu-gitu, yang dia itu bisa saja mengancam korbannya atau mengancam keluarga korban atau mengancam saksi-saksi yang dihadirkan korban. Biasanya kayak gitu. Sehingga waktu itu aku pernah baca, teman-teman mungkin juga baca kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota DPRD di sebuah kota di Jawa Timur gitu udah dilaporkan, terus keluarga korban itu ditawari duit 1 miliar agar dia mau menuntut kasusnya, kayak mencabut kasusnya gitu. Biasanya memang begitu. Jadi keluarga korban diiming-imingi dibeliin rumah atau misal adiknya nanti disekolahkan, apalagi kalau korbannya miskin dan nggak berdaya kayak gitu. Padahal yang dimau korban adalah pelaku dihukum dan korban itu mendapatkan keadilan yang seluas-luasnya kayak gitu. Jadi sebetulnya elemen pemantauan ini penting banget dan ini belum diatur di payung hukum yang lain. Next. Next, apa itu kok ngilang? Oke. Jadi siapa yang melakukan pemantauan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Itu ada Komnas Perempuan dan Lembaga Nasional HAM lain yang memiliki ketetapan sumber daya dan mekanisme kerja untuk melakukan pemantauan kasus-kasus kekerasan seksual. Next. Terus yang kelima ada ketentuan pidana. Apa itu? Yang merupakan keunggulan RUU PKS yang nggak dimiliki undang-undang lain. Di RUU PKS ini nggak hanya bicara pidana pokok yang itu pidana penjara, tetapi juga misalnya ada elemen-elemen lain seperti pelaku bisa dihukum kerja sosial, kemudian bisa direhabilitasi khusus, terus ada restitusi, ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, ada pembinaan khusus, ada misalnya pencabutan hak asuh anak kalau misalnya pelaku kekerasan seksual ini misalnya adalah punya anak atau anak asuh dan lain-lain, kan kasihan anaknya gitu loh. Terus ada pencabutan hak politik kalau memang dia adalah pejabat politik. Kemudian ada pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan
di kantornya, ada pencabutan jabatan atau profesi gitu ya. Jadi kalau di kasus-kasus kekerasan seksual kan mirisnya misalnya di kasusnya Ibu Baik Nuril itu pelakunya malah sekarang jadi kepala dinas pendidikan loh. Jadi bukannya kehilangan jabatan tapi naik aja dia dicabut izin usahanya gitu. Jadi di sini sebetulnya RUU PKS ini nggak hanya bicara pidana pokok gitu. Misalnya kalau teman-teman kan perdebatannya gini, biasanya laki-laki nih ya kalau yang apa namanya kayak terusik misal apa maskulinitasnya gitu terus nanya masa siul-siul doang dihukum gitu ya di penjara atau masa gini-gini doang gitu di penjara dipidana kayak gitu. Nah RUU PKS ini sebetulnya tujuan utamanya adalah ingin mereformasi tradisi atau mengubah kebudayaan yang menghadirkan rasa aman kepada semua orang gitu. Jadi tenang aja, ada kok hukuman-hukuman yang lain, misalnya kamu dapat rehabilitasi khusus misalnya, atau dapat pembinaan khusus kayak gitu-gitu, atau harus restitusi dan lain-lain. Jadi tujuan utamanya adalah menghadirkan rasa aman kepada semua orang yang bebas kekerasan seksual kayak gitu. Jadi keunggulannya sebetulnya nggak hanya berbicara tentang pemidanaan, tetapi juga ada bentuk-bentuk hukuman lain yang ingin diciptakan oleh RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Next. Terus ada 9 jenis kekerasan seksual. Mungkin ini cepet aja ya. Jadi next yang pertama adalah ya ini, ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual gitu ya. Jadi kayaknya aku udah pernah bikin thread di Twitter yang lengkap banget soal ini, contoh-contoh kasusnya itu apa aja gitu. Dan kalau dibahas semua kayaknya nanti kelamaan. Cuman kalau yang apa terjadi di media sosial itu yang ditanyakan panitia kan misalnya Mbak, yang dibahas yang paling banyak biasanya adalah yang pertama pelecehan seksual ya. Jadi pelecehan seksual ini bentuknya sebetulnya banyak banget nih kalau kita ngomong soal kekerasan berbasis gender online. Ada yang misalnya verbal harassment, berarti memakai komentar yang bermaksud untuk merendahkan korban, bermaksud untuk menakut-nakuti korban, bermaksud untuk membuat korban malu, korban tak berdaya ketika dia melontarkan kata-kata yang melecehkan gitu. Atau dia bisa juga memakai medium lain. Jadi bukan kata-kata tetapi misalnya gambar gitu ya, misalnya foto korban itu diedit-edit sedemikian rupa kan sekarang banyak misalnya kayak foto orang telanjang kemudian diganti kepala orang lain agar seolah-olah korbannya itulah yang naked gitu lah. Itu jadi gini, yang perlu dipahami sebetulnya kekerasan berbasis gender online itu adalah hanya perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang offline gitu. Online itu sebetulnya itu hanya mediumnya. Tetapi akar dari kekerasan seksual itu sama saja, ada di otak pelaku yang tujuannya ingin membuat korbannya nggak berdaya gitu. Lewat penaklukan, lewat ancaman, lewat kontrol, dan lewat represi-represi yang ia lakukan secara seksual kepada korban. Karena dia tahu bahwa biasanya korbannya perempuan, karena perempuan dianggap lebih nggak berdaya, itu memang kekerasan seksual itu efektif banget sih untuk misalnya menghancurkan hidup korban, membuat korban nggak berdaya kayak gitu. Jadi misalnya kenapa ada orang yang melakukan pelecehan seksual secara online, itu pasti orangnya, otak pelakunya itu juga bermasalah gitu di offline-nya gitu. Sebetulnya dia di offline itu juga udah sakit gitu dan itu dibawa ke online kayak gitu. Cara gampang memahaminya tuh gitu. Yang dia pakai foto kemudian ngedit video misalnya itu juga gitu. Dia dilakukan untuk membuat korban nggak berdaya, membuat korban malu, membuat korban ketakutan. Caranya adalah dengan melecehan secara seksual dan itu dilakukan di platform-platform online kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang paling sering misalnya ini yang aku sorotin tuh sebetulnya yang ringan-ringan aja yang kadang-kadang nggak disadari ya. Teman-teman sering nggak di kayak grup-grup geng gitu, di grup WA atau entah di grup lain, itu ada banyak banget stiker-stiker yang itu sebetulnya melecehkan perempuan.
Jadi gambar perempuan yang entah posenya gimana gitu atau memakai baju tertentu itu kemudian dibikin stikernya dan itu tuh kayak dinormalisasi gitu loh. Biasanya dia mungkin selebgram atau yang ya mirip dengan bullying online tapi sebetulnya itu ya dengan pose-pose tertentu itu tentu saja sexual harassment kayak gitu-gitu. Yang itu kayaknya udah dianggap normal gitu di grup-grup WA kayak gitu. Terus yang sering terjadi itu adalah akun kampus-kampus cantik tuh, ada UGM cantik, Undip cantik, UI cantik, misalnya UIN cantik kayak gitu-gitu. Itu kan nggak disadari ya, padahal itu sebetulnya kan ada banyak banget itu kalau kita ngomong kekerasan berbasis gender online itu bisa masuk ke impersonifikasi atau pemalsuan akun. Terus masuk ke pemakaian foto tanpa konsen atau pemakaian identitas orang tanpa konsen kan artinya. Terus kemudian bisa masuk ke pencurian data pribadi juga gitu. Jadi foto kita itu diambil tanpa izin untuk diupload di akun kampus-kampus cantik yang itu dianggap biasa padahal ada ratusan komentar yang melecehkan secara seksual di bawahnya dan sebetulnya yang paling bahaya adalah kita nggak terpikir bahwa foto-foto itu bisa dijual di akun-akun prostitusi online, kemudian bisa dipakai ke akun judi online, bahkan bisa digunakan untuk di situs-situs human trafficking dan lain-lain gitu. Atau bisa juga digunakan untuk impersonifikasi atau pemalsuan akun di akun politik yang anonim. Bot-bot itu kan biasanya kalau di musim-musim politik pasti menggunakan gambar perempuan-perempuan cantik gitu. Karena paling gampang untuk dapat follower kayak gitu-gitu kan. Yang dipilih misalnya yang cakep-cakep kayak gitu. Dari mana mereka mendapatkan foto-foto itu gitu? Ya dari akun-akun yang itu tadi, misal akun gosip online atau akun cantik-cantikan itu tadi yang hobinya mencuri foto-foto perempuan tanpa izin kayak gitu. Terus ada lagi misalnya yang di situ tuh apa ya? Yaitu ya misal yang biasanya sulit dipahami itu kayak pemaksaan pelacuran gitu. Yang orang-orang gagal paham itu gini, berarti yang melacur nggak dipaksa boleh dong, bukan kayak gitu cara mikirnya gitu ya. Prostitusi selama ini itu hanya bisa menghukumi ibaratnya itu germonya selama ini gitu. Padahal ada banyak kasus-kasus lain yang itu nggak pakai germo. Misalnya justru ada banyak bapak kandung yang menjual anaknya sendiri yang digunakan untuk membayar utang atau pamannya itu ponakannya dipaksa melacur karena sedari kecil ikut dia yang digunakan untuk membayar utang kayak gitu-gitu. Jadi itu justru dilindungi oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diperketat. Jadi selama ini dihukum soal prostitusi hanya bisa menghukum germo, tapi kini itu justru diperketat. Ini dilarang nih model-model pemaksaan pelacuran yang lain kayak gitu. Terus mungkin itu dulu, Amel, nanti kita bisa diskusi ya. Siap, makasih Mbak Kalis. Sebelum kita diskusi, saya mau mengulangi kembali beberapa poin penting yang tadi Mbak Kalis sudah sampaikan. Jadi, kenapa sih RUU PKS ini lebih unggul daripada undang-undang lain yang sudah nyerempet-nyerempet atau selama ini digunakan untuk mengatur dan memperkarakan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perkosaan itu karena selain ngomongin soal penanganannya, RUU PKS itu juga ngomongin tentang pencegahan. Pencegahan itu kemudian ada di berbagai dimensi, misalnya masuk ke dimensi infrastruktur, tata kelola kelembagaan pemerintah dan institusi-institusi lainnya, lalu juga menyoal terkait pemulihan supaya korban bisa hidupnya kembali normal atau setidaknya hampir normal seperti sedia kala, dan juga tentang pemantauan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Nah, dalam konteks di masyarakat digital, kekerasan berbasis gender online itu sebetulnya bukan hal yang terpisah dari kekerasan gender di ruang fisik, di tatap muka seperti kehidupan sehari-hari. Karena kekerasan berbasis gender online itu teman-teman ternyata juga akarnya ya ujung-ujungnya dari kehidupan nyata kita ini. Makanya
pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan yang mendorong dan menormalkan kekerasan itu pun terbawa ke dunia online. Dan karena apa ya, mungkin banyak dari kita juga ya Mbak Kalis yang belum merasa bahwa hal buruk yang terjadi di online itu sebagai suatu hal yang nyata dan memiliki dampak yang sama-sama parahnya. Jadi itu tadi seperti yang Mbak Kalis bilang, banyak banget yang dinormalkan. Kayak saya jadi inget dulu waktu masih pakai Line, itu sering banget ada yang bikin stiker sendiri, terus selalu artis siapa dengan pose yang sangat sexualized, dan juga beberapa teman saya yang sempat masuk ke akun-akun cantik-cantik itu tadi juga mengeluh karena setelah mereka di-post tanpa sepengetahuan mereka, DM mereka bahkan sampai nomor telepon pribadi mereka itu terekspos dan dia di-chat oleh banyak banget orang yang bahkan sampai nanya Rate-nya ya, berapa? iya betul, betul banget Mbak Kalis, kayak gitu. Nah ini juga Mbak Kalis, banyak nih Mbak yang merasa bahwa RUU PKS itu tuh tidak pro ke laki-laki dan mengabaikan laki-laki. Padahal sebetulnya enggak juga kan ya Mbak, kayak di dunia online pun juga laki-laki bisa jadi korban dan RUU PKS juga bisa mengayomi. Nah, mungkin Mbak Kalis bisa tolong tekankan lagi nggak Mbak bahwa anggapan orang yang merasa bahwa RUU PKS itu pro laki-laki adalah anggapan yang tidak tepat. Ya, ya itu tentu saja nggak tepat gitu, karena yang dibicarakan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, kita justru percaya bahwa akar kekerasan seksual itu adalah relasi kuasa yang timpang gitu. Jadi ketika dalam kondisi kalau ada laki-lakinya itu ternyata relasi kuasanya timpang, misalnya ada perempuan yang relasi kuasanya secara relasi kuasa lebih tinggi, itu laki-laki itu juga berpotensi menjadi korban atau bahkan korban dari sesama laki-laki, misalnya kayak gitu. Menurut data global itu justru kekerasan seksual terhadap anak yang paling tinggi itu ke anak laki-laki, bukan ke anak perempuan gitu. Jadi itu juga RUU ini juga dalam artian RUU ini itu berarti juga melindungi laki-laki gitu. Atau misal beberapa waktu yang lalu kita tahu ada kejadian yang viral yang bungkus-bungkus Ya, itu yang ada ya sebuah kampus di Jawa Timur itu juga akhirnya kan nggak bisa diproses. Saya belum ngikutin sampai mana, tapi berita-berita yang seminggu setelah kejadian itu kantor kepolisiannya juga bingung harus dengan apa kasus ini diproses. Pada akhirnya terus salah satu yang bisa dibawa lagi-lagi adalah UU ITE lagi gitu. Dan itu pun belum tentu gitu ya, karena kan mana nih yang bisa digunakan sebagai alat bukti gitu. Padahal itu udah jelas sebetulnya kalau ada RUU penghapusan kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual. Karena di situ ada senior laki-laki yang merasa lebih memiliki kuasa, yang korbannya itu semuanya adalah mahasiswa baru, yang polos-polos, yang dia sebetulnya balesin chatnya tuh karena takut kepada senior gitu kan. Dan kita tahu kalau kita menelusuri semua chat yang dipakai oleh si Gilang itu kan sangat manipulatif dan sangat represif gitu, dan sangat mengancam korban, sangat membuat korban ketakutan gitu. Ada waktu itu sampai suamiku waktu itu tuh bilang gini, awalnya gitu ya, misalnya kok bisa sih laki-laki ketakutan di chat aja kok sampai kayak gitu. Ya itulah gitu, kita karena kita nggak bisa, kita kan nggak ngalamin nih ada di posisi korban gitu. Kita di situ kita nggak sedang bicara soal gender laki, gendernya itu jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan, enggak. Kita di sini sedang berbicara sebagai relasi kuasa itu tadi, bahwa di situ posisinya mahasiswa baru yang baru berkenalan dengan kampus tiba-tiba dicat oleh kakak kelas yang ngaku-ngaku aku ini panitia ini itu dan aku lagi riset, kemudian dimanipulasi dengan dia punya dorongan bunuh diri, dia punya sakit macam-macam. Kalau kamu nggak bales nanti penyakitku kumat, aku mau bunuh diri lagi dan lain-lain. Itu kan sangat manipulatif gitu, yang menyebabkan akhirnya korban itu nggak berdaya, yang
sampai menuruti semua permintaan korban yang ternyata dia diposisikan sebagai objek seksual dengan cara-cara yang sebetulnya tuh berbahaya sekali kan, dibungkus beberapa jam itu gimana juga dia nafasnya gitu. Saya yakin kalau ya walaupun kamu laki-laki itu korbannya tuh sangat trauma banget gitu. Maka dari itu ketika berita itu viral dan itu kan dipakai kayak bercandaan, dibungkus-bungkus dan sebagainya tuh sebetulnya itu sangat nggak simpatik kepada korban. Karena bayangkan korban itu pasti kayak di tubuhnya itu pasti ada sisa-sisa ya ketika dia mengalami hal itu, ketika dia dibungkus gitu, apalagi dia kemudian di foto kayak gitu dan namanya orang dilecehkan secara seksual, dijadikan objek seksual tanpa sepengetahuan dia, itu pasti dia merasa kemudian dia ya sama gitu. Kalau misalnya di korban perempuan dia merasa kemudian dia merasa rendah, dia merasa nggak berguna, dia merasa jijik kepada dirinya sendiri. Yang paling sering itu korban menyalahkan dirinya sendiri. Dia marah kepada dirinya sendiri. Kenapa kok aku bisa-bisanya jadi korban? Kenapa kok kemarin aku nggak bisa melawan? Kayak gitu-gitu. Nah, itu sebetulnya yang berat di korban gitu. Dan itu tuh lama loh, trauma-trauma semacam itu gitu. Dan itu nggak peduli jenis kelamin kamu, apa perempuan atau laki. Bisa jadi yang laki-laki itu traumanya bisa lebih panjang karena dia nggak punya support system yang sekompak support system perempuan gitu. Kalau perempuan hari ini kan kita udah sangat menggalakkan campaign women supporting women kayak gitu-gitu. Kita harus mendukung teman-teman perempuan yang jadi korban. Yang laki-laki kan belum, karena mereka masih kayak komunitasnya itu memelihara ego maskulin, justru kayak alah masa gitu aja trauma, alah lebay kamu lebay gitu, terus goblok kayak gitu kan. Oh kayak gitu aja masa kemarin bisa diperdaya, ditipu dan lain-lain. Nah, justru yang berbahaya itu justru laki-laki yang mengalami trauma setelah menjadi korban ini karena dia belum punya support system yang kompak seperti support system perempuan yang hari ini tuh sudah semakin solid kayak gitu. Iya benar banget Mbak, apalagi terkait soal korban berani untuk speak up itu kadang butuh waktu sangat lama karena dia khawatir malah dikatain terus dipandang rendah kayak gitu. Dan itulah kenapa yang paling banyak misalnya kita baca cerita pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu kan kelihatannya kok perempuan terus yang jadi korban gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah sadar ada gunung es di mana korban laki-laki itu nggak berani speak up gitu. Sebetulnya laki-laki juga sering menjadi korban pelecehan seksual dan korban kekerasan seksual, tetapi karena dia malu, karena dipandang nggak cukup laki-laki, kalau dia ngeluh, kalau dia nangis, kalau dia mengaku kalau dia ada trauma psikis atau fisik, akhirnya ya laki-laki ya udah gitu, dipendem gitu aja, nggak ada. Jadi akun-akun kayak perempuan berkisah, perempuan bercerita, pokoknya support system yang dibikin di sosial media aja kan semua itu justru untuk women supporting women, yang untuk laki-laki tuh jarang banget gitu, karena malu, karena dianggap lu nggak kuat, kayak gitu aja dan ngelapor dan gitu-gitu gitu. Jadi kita harus menormalisasi juga laki-laki buat speak up dan memperjuangkan keadilan. Benar banget Mbak. Terus ini juga Mbak, terlebih dalam kasus kekerasan berbasis gender online ya Mbak, saya ingat banget sekitar tahun 2019 kemarin itu ada beberapa artis yang jadi korban deepfake porn. Kayak misalnya Giselle, penyanyi dan juga MC tersebut, dia ada video yang beredar dan diberi judul dia, pemerannya sangat mirip dengan dia. Terus lucunya adalah ketika Giselle berani untuk mengadu ke polisi, melapor ke polisi dan menuntut jalur hukum, masyarakat itu malah sikapnya kayak gini Mbak. Saya ingat banget karena awalnya semua simpatik, terus di momen Giselle membawa kasus itu ke ranah hukum, kolom section di bawah Instagramnya tuh berubah 180 derajat. Jadi ya kalau emang bukan kamu, kenapa kamu harus ngelapor? Harusnya diam aja. Nah, itu gimana ya Mbak menghadapi netizen maha benar seperti ini? Kayak kita nggak boleh ngadu, tapi
kita nggak boleh membela diri, dan ketika jadi korban ya udah terima-terima aja, tapi pada akhirnya kita lagi yang dihujat sama masyarakat. Ya, nah itu aja, itu Gisel loh. Dia adalah artis yang dia punya resource secara materi gitu ya untuk melindungi dirinya. Dia punya resource kepopuleran. Ketika dia speak up, dia pasti lebih gampang didengar karena dia terkenal kayak gitu. Terus dia juga pasti punya pendamping hukum yang profesional. Dia bisa mengakses layanan kesehatan secara psikologis maupun secara fisik apabila dia mengalami hal-hal yang itu merugikan dirinya kayak gitu. Itu Gisel. Bayangkan teman-teman biasa nih, orang-orang biasa yang kayak kita ini gimana Mel gitu loh. Jadi Benar banget. ya aku tuh kayak yang apa ya inilah maksudnya kita tahu kalau di Twitter atau di Pornhub kayak gitu-gitu itu kan banyak banget video-video perempuan, anak sekolah, anak-anak kecil bahkan yang itu kalau kita baca soal itu sebetulnya sedih ya. Ya kayak kita ada banyak banget sebetulnya kalau kita mau nyari itu artikel-artikel dari teman-teman perempuan yang itu video-video mereka itu diupload di Pornhub kayak gitu dan tanpa izin dan Pornhub itu nggak punya policy untuk take down video itu karena justru mereka mengambil keuntungan dari video-video yang diupload itu dan korban yang penguploadan video tanpa konsen di Pornhub itu kalau aku baca ada waktu itu satu tweet Twitternya dia tuh sampai hopeless banget bertahun-tahun bahkan ada yang kayak apa ya bertahun-tahun dia berjuang untuk menghadapi traumanya yang itu bener-bener aku nggak kebayang sih kalau jadi mereka kayak gitu-gitu yang dia bertahun-tahun ya gimana sih kayak jejak digital menyaksikan bahwa kamu di sexually assault dan itu dipakai oleh yaitu kan global gitu platform digital global kayak gitu yang aku nggak kebayang sih kayak gitu yang apalagi kalau misalnya kamu anak sekolah misalnya yang masa depanmu itu masih panjang yang kamu masih usia belasan tahun masih panjang tapi terus ada kayak rekam-rekam digital yang itu sebetulnya nggak kamu harapkan gitu yang aku gimana ya maksudnya kayak gimana ya cara orang-orang ini korban kekerasan berbasis gender online ini masih bisa hidup gitu ibaratnya yang sekuat apa mereka kayak gitu-gitu jadi makanya kayak sebetulnya yang simpel-simpel misalnya kayak ketika kasus Zara kemarin kayak gitu kan yang itu kan apa ya kayak yang ya Zara aja yang sebetulnya ya dia berpakaian gitu biasa gitu tapi yang diobjektifikasi secara seksual adalah Zara gitu bukan laki-lakinya gitu seminggu setelah kejadian pasti laki-lakinya tuh sudah nggak dibicarakan oleh publik tapi yang perempuan yang selalu masih akan selalu diingat oleh publik akan distigma dan lain-lain karena memang juga iklim media kita yang apa ya bisa dibilang kasarnya sih bangsat ya jadi kayak ya jadi justru mengeksploitasi atau mengseksualisasi perempuan-perempuan ini misalnya kayak selalu dipasifkan jadi ketika bikin judul itu selalu dipasifkan misalnya Zara di titik oleh pacarnya misalnya kayak gitu terus bahkan Mel jadi kalau kamu ingat kayaknya masih awal tahun deh. Aku waktu itu kejadiannya itu tepat sebelum pandemi. Jadi ada video viral yang di Twitter, inget nggak yang anak SMA itu di-harass lame-lame. Oh iya. Iya, anak SMA dan itu di teman-teman sekolahnya sendiri dia masih pakai seragam dan dia berjilbab gitu loh. Dia berjilbab masih pakai seragam SMA, sexually harassed itu oleh rame-rame oleh teman-temannya yang juga masih pakai seragam dan kejadiannya di sekolah. Dan video itu nyebar, di-upload, dan bayangkan aku waktu itu ngeriset kecil-kecilan, media-media kita itu menerbitkan berita dengan cara seperti apa. Diremas-remas, gitu-gitu cara mereka bikin judul itu. Terus kemudian digerayangi payudaranya, kayak gitu-gitu. Jadi korban yang merupakan korban pelecehan seksual, mereka enggak, misalnya,
siswa SMA menjadi pelaku pelecehan seksual gitu kan, itu cukup gitu ya. Jadi Iya, betul. fokusnya ada di pelaku. Tetapi justru media-media berita ini nggak cuma media berita yang jelek, media berita yang bagusan juga itu pakai bikin judul ya, kok apa namanya, siswi SMA diremas-remas, digerayangi kayak gitu-gitu. Dan kebayang nggak sih gitu, korban ini udah trauma fisik kayak apa, dia sampai bertahun-tahun kemudian bakal kayak gimana dia menjalani hidupnya gitu. Tetapi ketika di digital itu kan nggak bisa. Iya. Jadi jejak digital itu kan nggak bakal bisa dihapus di satu sumber kan. Dia pasti udah ada di sumber-sumber platform yang lain kayak gitu-gitu. Dan juga judul-judul pemberitaan yang seperti itu, gimana dia menjalani hidupnya kayak puluhan tahun kemudian yang dia masih panjang masa depannya kayak gitu-gitu. Iya, benar banget, Mbak. Itu waktu itu kebetulan saya juga lumayan aktif di gerakan aktivisme perempuan gitu. Saya tergabung di Feminis Jogja. Terus ingat banget waktu peristiwa itu ada dari teman-teman aktivis perempuan Jogja gitu mencoba bikin solidaritas, tapi jumlahnya nggak seberapa dibandingin dengan orang-orang netizen-netizen yang malah dengan sengaja mencoba mendistribusikan kembali konten tersebut Nah, ke orang yang lebih banyak. itu That's makanya crazy. kesadaran untuk bahwa gini loh, platform digital kamu itu selalu punya fitur report and spam gitu. Kalau kamu ada konten digital yang itu adalah sexually harassment atau gender based violence, kekerasan berbasis gender, kamu tuh langsung bisa mereport konten itu. Kamu bisa langsung, dan tanpa misalnya membuat konten itu viral gitu loh. Kamu nggak perlu misalnya meng-quote tweetnya atau meretweet tweetnya atau misalnya membagi sumbernya ke grup-grup WhatsApp kayak gitu. Kita sebetulnya bisa melakukan itu langsung di report aja kayak gitu. Tetapi kan bahwa kita yang punya pengetahuan aja kadang kita belum bisa responsif gender, kita bisa sensitif gender ketika menghadapi konten-konten semacam itu gitu. Bahkan ya masih sengaja menyebarkan gitu, apalagi ya ada akun-akun gosip, akun-akun iya yang malah sengaja mendistribusikan. Jadi ya it's still a long way to go. Dan sebetulnya kan kayak tadi RU penghapusan kekerasan seksual, dia ada elemen yang apa tadi, dia ingin menciptakan sebuah kultur baru kan sebetulnya, kayak di tata kelola pemerintah, di lembaga pendidikan, bahkan nanti pasti ada diperketat untuk medianya, bagaimana cara dia menuliskan berita kekerasan seksual dan lain-lain, yang sebetulnya itu bagiku RUU penghapusan kekerasan seksual ini adalah harapan besar untuk kita menciptakan. Sebetulnya kalau kita ngomong pemidanaan dan lain-lain tuh hanya bagian kecil dari RUU ini gitu. Bagian besarnya adalah kita menuju ke sebuah budaya baru, ke sebuah tradisi baru gitu loh, yang menyadari bahwa kekerasan seksual ini bisa dibilang, kalau misalnya pandemi ini dianggap sebagai krisis gitu ya, kekerasan seksual yang terjadi setiap hari gitu, bahkan 1 dari 3 perempuan adalah korban kekerasan, itu lebih dari krisis gitu. Ini udah gempa, bencana banget, bencana kebudayaan gitu, yang selama ini dianggap tidak terlalu serius gitu. Dan karena memang kasus-kasusnya tersembunyi, masih menyalahkan korban dan lain-lain. Jadi kesadaran untuk menuju mengubah kebudayaan ini loh gitu, yang memperjuangkan keadilan bagi korban ini yang sebetulnya kita harapkan kayak gitu. Nah, Mbak Kalis, kan masih banyak banget nih orang yang gagal paham soal RUU PKS. Ini ada 2 pertanyaan dari teman kita dari Smart People, yaitu Astrafina dari IAIN Kediri dan Evi dari Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaan mereka hampir serupa nih, Mbak. Kayak kebanyakan orang yang antipati sama RUU PKS itu adalah mereka yang kontra bukan karena isinya. Bahkan kayaknya Tempo pernah bikin mini riset tentang gimana aktivis anti RUU PKS itu nggak ngerti pasal mana yang mereka permasalahin. Dan gimana sih caranya buat menghadapi
mereka gitu untuk mengcounter argumen tersebut. Terus kalau Evi secara spesifik menanyakan tentang gimana untuk menghadapi orang-orang yang selalu mengecap dan beranggapan bahwa RUU PKS itu bakal enabling dan promoting perzinahan sebagai kultur masyarakat Indonesia. Gimana Mbak? Mungkin teman-teman aktivis termasuk Amel juga udah tahu bahwa kayak 4 tahun kemarin itu energi kita udah habis untuk counter naratif kayak gitu, dan nggak ada perubahan bagi kelompok-kelompok yang secara apa ya bisa dibilang logical fallacy dalam memahami RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Kalau kesepakatan teman-teman yang memperjuangkan ruang aman untuk semua orang gitu ya, teman-teman pegiat RUU penghapusan kekerasan seksual atau koalisi-koalisi yang mendorong disahkannya RUU PKS, kita udah sepakat bahwa jangan habiskan energi lagi untuk counter naratif hal-hal yang kontraproduktif gitu. Jadi fokus kita untuk periode ini adalah mengedukasi atau kita ya memberi pemahaman tentang ya materi-materi yang benar aja itu seperti apa, dan kita fokuskan diri kita untuk mendorong terus pengesahan RUU PKS. Jadi jangan sampai kita ke-trigger mulu sama materi-materi yang nggak penting, materi-materi yang sebetulnya itu kontraproduktif, tetapi ternyata ya udah kayak udah nggak bisa selamat nih orang kayak gitu. Jadi ya baik. Udah bayar aja gitu. Jadi kita fokus untuk mengedukasi orang-orang yang masih bisa diajak berpikir kritis dan mau memperjuangkan keadilan kepada korban. Gitu aja sih Mel. Kalau aku juga udah, kalau misal aku kan masih sering tuh ya di Instagram tuh dipancing-pancing sama konten-konten yang kadang aku nggak ngerti akun-akun ini tuh sebetulnya niatnya ya apa sih kayak gitu, kayak yang caper doang sebetulnya. Jadi ada mereka nge-tag aku ke konten-konten yang sebetulnya sifatnya menghina perjuangan perempuan dan lain-lain kayak gitu-gitu, yang ya kalau nggak kuat pasti kita trigger beneran deh dengan konten-konten itu. Aku sekarang blok aja Mel gitu loh. Jadi kan fitur report, fitur blok itu memang diciptakan agar kita merasa aman, agar kita merasa nyaman gitu untuk bermain media sosial gitu, untuk memakai platform kita gitu. Jadi kalau ada memang akun personal atau komunitas, dan really aku sampai gini, ketika aku ngeblok itu kan ada tuh, kenapa kamu ngeblok, ditanyain gitu kan, kenapa kamu nge-report gitu. Ya aku pilih, jadi kayak konten ini itu mempromosikan kekerasan, membahayakan nasib orang lain kayak gitu. Karena realitinya ya itu kan yang mereka lakukan. Mereka menyepelekan nasib korban, mereka menganggap kekerasan seksual itu peristiwa yang sepele, yang nggak ada gitu, bahkan menghina perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Ya udah, bagiku mereka ini orang-orang yang jahat dan aku report aja gitu. Betul Mbak. Dan kuncinya udah di-ignore aja gitu ya Mbak. Dan nggak usah pikir 2 kali buat ngeblok, karena in the end of the day itu akun sosial media kita ya suka-suka kita kan ya Mbak. Kita mau ngikutin siapa, mau nggak ngikutin siapa. Biasanya kalau dikasih perhatian tuh keasikan. Sebetulnya jumlah mereka ini kecil kok gitu. Jumlah mereka ini kecil, dan kalau dikasih perhatian mereka ini seneng gitu. Karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang nggak mau belajar aja, tujuannya kayak ya udah aku merasa berbeda gitu, mungkin yang nggak tahu lah motivasinya itu apa kayak gitu. Terus ini juga nih Mbak, kayak ada juga yang masih relevan, tapi ini lebih ke aktor besarnya, yaitu ke media. Ini pertanyaan dari Rini Anggraini dari Universitas Potensi Utama Medan. Mbak Rini bertanya, apakah gimana? Sebentar, ini saya bahasakan dulu ya Mbak, biar lebih singkat. Seberapa signifikankah pemberitaan media bagi keputusan pada pengambil kebijakan, dan apakah atau bagaimanakah selama ini media tuh menggiring isu tentang RUU PKS ini, Mbak? Kalau aku ngelihat media-media sebetulnya apa ya,
ada beberapa media yang sangat concern dengan mendorong disahkannya RUU PKS, misalnya seperti Tirto, kemudian Vice Indonesia, kemudian juga Jakpos. Kalau teman-teman tahu, mereka punya proyek-proyek yang bagus banget. Misal ada Nama Baik Kampus, itu yang mereka menerbitkan series laporan-laporan kekerasan seksual yang ada di banyak kampus Indonesia, dan bener-bener liputannya tuh eksklusif banget, yang gara-gara liputan ini itu sampai bisa mendorong kampus-kampus di banyak kampus itu membentuk layanan pengaduan untuk korban kekerasan seksual, bahkan ada di level fakultas gitu. Kalau teman-teman tahu, kayak ada banyak, bahkan ada yang perguruan tinggi Islam seperti UIN itu mereka udah sampai iya, sudah macam-macam lah, udah sampai ke policy yang tertulis dan hampir goals untuk kebijakan untuk layanan aduan yang ada di kampus kayak gitu. Jadi dampaknya ini dahsyat sekali ketika sebetulnya media itu punya perspektif yang benar dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Tetapi kan setelah diberitakan ini kan harus tetap dipantau nih gerakannya yang ada di daerah itu seperti apa, karena pemberitaan tuh ya nggak pernah cukup tanpa adanya advokasi yang ada di lapangan seperti apa kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini mereka juga tim yang sama dari Tirto, Jakarta Post, dan Vice juga kayak ada nama baik gereja. Jadi mereka menerbitkan seri-seri laporan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja yang ada di gereja kayak gitu. Jadi ya aku pikir itu langkah yang sangat berani. Aku tahu bahwa itu bukan kerja yang mudah gitu ya. Bahkan mereka beberapa kali juga mendapatkan somasi dan lain-lain gitu. Tapi kupikir kita punya harapan yang baik untuk ini gitu. Atau misalnya media yang lebih besar lagi, misalnya media televisi, misal Mata Najwa gitu ya. Sentimennya positif sekali ketika mengangkat topik disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Tapi kalau menurut Mbak sejauh ini itu udah berkontribusi positif belum buat menggiring atau mendorong pemangku kebijakan dalam menentukan sikap mereka ke RUU PKS? Sangat sih kupikir. Jadi kan kayak kemarin ketika ditarik dari prolegnas prioritas juga kan langsung rame juga kan media gitu, dan akhirnya juga waktu itu langsung loh ke balik DPR gitu-gitu tuh langsung rapat juga, karena maka dari itu ini harus dikawal harus terus dibicarakan, karena kalau begitu nggak dibicarakan isunya lepas gitu dan nggak segera dikerjakan gitu, dibicarakan aja nggak segera diproses, apalagi nggak dibicarakan kayak gitu. Oke Mbak, siap. Nah, selanjutnya nih Mbak, ini juga masih sama sih, kayak tentang gimana untuk mendorong masyarakat juga mendukung RUU ini. Nah, kalau menurut Mbak pribadi, sejauh apa sih Mbak kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual? Menurut Mbak, apakah kita udah cukup aware, ataukah itu baru golongan-golongan tertentu aja yang udah aware, misalnya kaum muda yang berpendidikan dan tinggal di kota yang lebih paham, atau gimana Mbak? Menurut Mbak, ini pertanyaan dari Niken UNESA, Universitas Negeri Semarang. Ya betul yang dibilang Amel, sayangnya kalau kita bicara soal kesadaran masyarakat, yang punya kesadaran paling-paling ya hari ini adalah anak muda yang udah tercerahkan sama media baru, yang udah tercerahkan sama sosial media, dan yang dia follow akun-akun yang benar atau media berita yang benar gitu, karena nggak Twitter makalis dan nggak semua platform atau akun juga kan punya perspektif gender yang berpihak kepada korban gitu. Banyak juga yang masih justru mencandai bahkan atau menganggap enteng gitu. Mencandai wong mereka ikut mendistribusikan konten pelecehan seksual dan kekerasan seksual kok gitu loh. Bagaimana bisa berempati kayak gitu. Dan kalau kita ngomong kesadaran masyarakat, sebetulnya instrumen yang paling efektif untuk bisa mengubah kesadaran masyarakat itu kan ada dua. Yang pertama instrumen hukum, karena itu bersifat legal formal dan mengikat. Yang kedua adalah instrumen
kebudayaan massa atau kebudayaan populer gitu. Nah, yang instrumen hukum ini belum sah-sah gitu. Jadi kalau ada instrumen hukum itu masyarakat itu dipaksa paham bahwa kamu itu ada konsekuensi kalau menjadi pelaku kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya pasti kayak puluhan tahun ke depan masyarakat kita akan belajar karena tahu ada instrumen hukumnya yang bersifat mengikat. Yang kedua, kebudayaan massa atau kebudayaan populer. Yang ada di televisi kayak apa gitu. Yang ada di televisi kan melecehkan perempuan semua. Misalnya kayak zaman dulu tuh tayangan yang aye-aye, cuci-cuci, lempar-lempar kayak gitu-gitu. Jadi itu kan sedih banget gitu. Pernah ada misalnya konten-konten, bahkan di televisi itu pernah menyiarkan konten anak yang menikah di bawah umur yang dia masih usia 12 tahun gitu. Dia menikah dengan kakek-kakek, usia kayak 70 tahunan, yang dia datang di sebuah stasiun televisi swasta, di sebuah talk show, aku sebut aja. Jadi waktu itu MC-nya itu ada Ruben Onsu, ada Ivan Gunawan, ada kalau nggak salah satunya Ayu Ting Ting. Jadi si anak yang usia belasan tahun dan si kakek-kakeknya tuh malah disediain kasur dong di studio, dan disuruh mempraktikkan hal-hal yang sifatnya itu sexually rash kayak gitu. Dan itu ada di televisi nasional. Bayangkan gitu loh, itu isi televisi kita kayak gitu. Jadi gimana kita mau membicarakan tentang hak perempuan untuk menjadi subjek kalau misalnya ya seperti itu gitu kenyataannya. Iya, bener. Saya juga ingat Mbak waktu saya kelas 6 SD itu zamannya ini Ulfa. Ingat nggak Mbak? Dan ingat betul itu kayak selama beberapa bulan semua TV isinya yang Ulfa. ini ya, Chef Puji ya? Iya Mbak. Dan ya memang beberapa ngomongin tentang ini melanggar hukum bla bla bla, tapi juga nggak sedikit yang terus meromantisasi hubungan tersebut. Siap. Ingat banget karena sepantaran dengan saya si Ova. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Riri Anggra ini Mbak. Ini cukup panjang. Mungkin akan saya bacakan karena sepertinya nggak bisa untuk disingkat. Jadi gini Mbak, siapapun perempuan yang jadi korban pelecehan dan penyerangan seksual berhak mendapatkan keadilan. Nggak peduli apakah dia datang dari latar belakang apa atau pernah punya masa lalu seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini selalu membayangi korban pelecehan seksual yang berani bicara terang-terangan dan mengkonfrontasi pelaku, sedangkan jika kita throwback, banyak korban yang trauma dan enggan untuk bicara ke siapapun. Jadi rasanya kalau saya tangkap pertanyaan ini ingin bertanya, harusnya ketika menjadi korban yang perlu kita berikan fokus adalah subjek sebagai korban dan peristiwa kekerasan seksualnya tanpa melihat background-nya. Tapi realita yang ada misalnya ketika ada penjahat kelamin yang terekspos kejahatannya, terus orang-orang malah kayak, ya nggak heran sih korbannya dia dulu kan gini, kayak ada tren di mana awalnya kita simpati, awalnya masyarakat umumnya simpati ke korban, tapi kemudian fokus mengulik masa lalu korban. Kayak ya nggak heran sih dia jadi korban, lagi-lagi victim blaming gitu. Nah, terus gimana nih Mbak? Gimana kita bisa menengahi atau melawan kebiasaan cara pandang masyarakat yang seperti itu? Itu kan sebetulnya berkaitan dengan budaya yang lebih luas lagi ya. Budaya gosipnya itu loh Mel. Jadi bahkan kita gimana sih kayak media di Indonesia kalau bicarain pemberitaan apapun gitu ya, dia tuh suka nyari narasumber yang nggak berhubungan sama kasusnya gitu. Misalnya yang diwawancara tukang bakso yang ada di depan rumah artisnya, terus penjaga sekolah yang nggak tahu apa-apa kayak gitu ya, atau pembantu rumahnya yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Atau ketika ada berita kematian yang ditanya misalnya tukang gali kuburnya apakah ada firasat atau kejadian tertentu dan lain-lain gitu. Jadi apa ya, kita memang sulit untuk masih jauh lah untuk menuju ke misal kayak waktu di Inggris ada kasus Reinhard Sinaga, itu kan gimana kita ngerti kayak luar biasa banget ya, maksudnya hukum di Inggris itu yang bahkan
Jadi persidangan itu berlangsung intensif banget secara 2 tahun, dan media tuh nggak boleh loh untuk menuliskan apapun itu sebelum vonis itu jatuh. Tetapi gini, tetapi kan persidangannya di sana itu memang ketat banget dan berpihak ke korban, gitu loh. Kemudian ketika diberitakan langsung ke pelaku dan fokusnya modus-modus pelaku itu apa yang dia lakukan dan sebagainya. Tetapi di Indonesia, kalau nggak diliput sama media dan nggak dibicarakan, persidangannya nih nggak ada prosesnya, masalahnya kayak gitu loh. Iya, dan kemudian ketika dibicarakan justru yaitu tadi akhirnya nggak membicarakan kasusnya, malah masyarakatnya lebih hobi untuk membicarakan yang ala-ala lamtur itu tadi gitu. Jadi kayak yang ya gimana ya, kayak itu persoalan budaya yang kompleks banget gitu. Terlalu jauh gitu ya Mbak untuk dibahas sekarang. Nah, mungkin ini Mbak, kayak kira-kira etika apa sih Mbak sebagai kita orang yang mendengar, misalnya ada teman kita atau orang lain yang mempercayakan cerita mereka, cerita pengalaman mereka menjadi korban kekerasan seksual, kita harus bersikap seperti apa Mbak? Khususnya kalau misalnya sekarang lagi banyak kan yang menceritakan pengalaman mereka lewat Twitter, lewat Instagram. Apa sih Mbak yang harus kita lakukan step-stepnya? Ya, bentar aku minta waktu 1 menit untuk nyolokin charger ya. Siap Mbak. Oke. Nah gitu tadi teman-teman beberapa yang sudah kita bahas. Kayak emang sih aku sepakat banget dengan Mbak Kalis bahwa kita masih punya banyak PR, khususnya buat merubah kultur yang ada di tengah masyarakat kita, karena itu nggak mudah. Tapi balik lagi kayak yang tadi Mbak Kalis udah sampaikan sebelum-sebelumnya di beberapa pertanyaan terdahulu, kalau kita tuh juga bisa berkontribusi dengan salah satu hal yang paling simpel adalah ketika ngelihat konten-konten yang nggak jelas dan yang cenderung menyalahkan korban atau mendistribusi konten-konten berbau kekerasan seksual berbasis gender online, tinggal di-report aja, itu paling nggak kita udah mengurangi satu post beredar ke satu orang lain. Jadi memperkecil jaringannya, kayak gitu. Nah, udah nyolokin Mbak? Oke, siap. Peace Mbak. Tadi, bentar, tadi apa ya? Tadi ini sih Mbak, kayak etika yang baik dalam menerima cerita korban. Gini, jadi budaya spill atau budaya bercerita di Twitter itu bagiku kayak apa ya, ironi juga gitu. Ironi karena apa? Kita bisa membayangkan kalau kita memang, kalau yang bercerita itu korbannya sendiri. Jadi bukan diwakili orang lain ya. Jadi kalau korban sendiri yang sampai dia bercerita dan mencari keadilan di sosial media, kita bisa membayangkan bagaimana dia hopeless-nya, bagaimana dia nggak punya jalan lain mungkin untuk mencari keadilan. Jadi sehingga misalnya dia sudah dia berani menceritakan itu tuh kan berarti dia udah pasrah banget, dia udah nggak peduli kalau dia dicap apapun, dia sebetulnya tahu kan resikonya kalau dia speak up kayak gitu. Tapi dia udah, karena saking nggak ada jalan lain, mungkin dia sebelum itu dia sebetulnya udah banyak mencari jalan untuk memproses di hukum, atau yang cara damai, atau yang berusaha untuk reach pelakunya dan malah diancam-ancam, biasanya kan kayak gitu ya. Sehingga kemudian dia mencari simpati atau dukungan di media sosial, atau bahkan saya nggak tahu tujuannya, mungkin tujuan dia juga untuk rilis traumanya gitu, itu kan bisa juga ya untuk menceritakan itu dan lain itu. Kalau